Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. المبعوث رحمة للعالمين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin dan kaum muslimat, hamba-hamba Allah rahimakumullah, dimanapun berada, alhamdulillahirabbil alamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa menurunkan dan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya. Tak pernah henti kepada kita semuanya, siang, sore, malam, pagi dan seterusnya. Walaupun kita kadang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala tidaklah setiap saat melakukan ibadah dan ketaatan kepadanya. Itulah kemaha pengasihan dan maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada manusia hamba-hambanya. Salawat dan salam untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita senantiasa diberi Allah kekuatan untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang pada kali ini sudah memasuki tema ancaman dan gangguan dakwah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beralihnya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dakwah sirriyah, rahasia, sembunyi-sembunyi, berubah kepada dakwah jahriyah, dakwah terang-terangan, terbuka kepada publik dan di depan publik, dengan turunnya perintah Allah Subhanahu wa taala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan beri peringatanlah keluarga-keluargamu yang terdekat, dan firman Allah Subhanahu wa taala, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin, sampaikanlah dengan terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Maka semenjak turunnya wahyu ini, baginda Rasulullah SAW telah merubah dakwahnya menjadi dakwah terang-terangan. Yang kemudian konsekuensi dari dakwah terang-terangan ini, dakwah disampaikan secara terbuka, dan kemudian orang-orang yang ikut serta dalam dakwah ini pun satu persatu menjadi terbuka dan diketahui oleh khalayak. Maka ini tentunya menjadi tantangan dan risiko dalam berdakwah. Bila dakwah sudah terbuka kepada publik dan khalayak, para da'i, orang-orang yang mengemban dakwah dan beriman dengan dakwah tauhid, sangat mudah diketahui siapa orangnya dan di mana berada. Tentu ini menjadi tantangan. Maka dakwah Rasulullah SAW langsung memang mendapat tantangan dalam beralihnya, berubahnya dakwah beliau kepada marhalah atau periode dakwah terang-terangan. Pada kesempatan ini kita akan mulai membahas seperti apa gangguan bahkan ancaman yang menimpa Rasulullah SAW, dakwah beliau dan para sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama dan generasi awal yang masuk dalam Islam dan beriman kepada Rasulullah SAW. Awal mulanya tantangan dan ancaman serta gangguan yang menimpa Rasulullah adalah mulai dari pendustaan atau pengejekan Rasulullah dengan tuduhan beliau berbohong, tukang sihir atau gila. Kemudian dakwah yang beliau bawa dituduh sebagai
asatirul awwalin, dongeng belaka, cerita-cerita masa lalu. Bahkan itu hanyalah bisikan-bisikan syaitan dan seterusnya. Kemudian maka setelah itu semakin meningkat bentuk gangguan dan ancaman yang menimpa Rasulullah dan dakwah Rasulullah. Yang pertama adalah gangguan langsung kepada diri Rasulullah SAW. Dan ini sudah langsung dimulai oleh Abu Lahab. Sejak pertemuan pertama ketika Rasulullah mengundang di rumahnya dan hadir paman-pamannya, Abu Lahab menguasai forum dan dia yang lebih banyak bicara sehingga Rasulullah tidak bicara. Kemudian pertemuan kedua di rumah Rasulullah, dia juga kemudian yang menentang dakwah Rasulullah SAW. Begitu juga ketika Rasulullah naik ke Bukit Safa, mengajak dan menyampaikan risalahnya dan menyampaikan bahwa dia adalah pemberi berita dan kabar bertakut tentang hari akhir kepada kaum muslimin semuanya, kepada manusia semuanya. Lagi-lagi Abu Lahab yang menantang dakwah Rasulullah SAW. Bahkan dengan kasar dia mengatakan, tabban laka sairal ayyam lihadza jama'tana. Celaka kamu sepanjang hari, hanya untuk ini kamu kumpulkan kami. Penantangan Abu Lahab ini berlanjut. Dia kumpulkan petinggi-petinggi kafir Quraisy untuk menyamakan sikap, karena semua juga memang merasa terancam. Maka dia termasuk motor utama penggerak untuk menghentikan laju dan jalannya dakwah Rasulullah. Bertepatan pula dua anak Abu Lahab ini, Utbah dan Utaibah. Dua-duanya itu adalah suami dari anak Rasulullah, Ruqayyah dan Ummi Kalsum. Maka Abu Lahab dengan keras memaksa kedua anaknya untuk menceraikan istrinya masing-masing, yaitu adalah anak Rasulullah SAW. Ini jelas langsung menohok kepada diri Rasulullah SAW. Maka kedua anak Abu Lahab, Utbah dan Utaibah, menceraikan istri mereka masing-masing, Ruqayyah dan Ummi Kalsum, putri Rasulullah SAW. Karena jelas putri Rasul akan beriman dengan ayahnya, beriman dengan dakwah ayahnya. Kemudian juga setiap sebentar Abu Lahab mengganggu Rasulullah SAW, termasuk istrinya. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, istrinya membawa kayu-kayu menghalangi jalan Rasulullah SAW menuju ke Ka'bah, mengganggu Rasulullah SAW berdakwah. Bahkan diriwayatkan suatu hari istri Abu Lahab ini membawa sekumpulan batu di tangannya. Waktu itu Rasulullah SAW sedang duduk di samping Abu Bakar. Dari jauh dia sudah pergi, bergerak menuju Rasulullah yang duduk dekat Abu Bakar. Dia ingin melempar Rasulullah dengan batu yang banyak ini. Dia datang. Begitu dekat dengan Rasulullah, Allah takdirkan hanya Abu Bakar yang nampak sama istri Abu Lahab. Rasulullah hilang, tak nampak sama dia. Sehingga dia berkata ke Abu Bakar, wahai Abu Bakar, di mana Rasulullah? Padahal Rasulullah ada di sampingnya. Dan tadi dari jauh dia melihatnya dan dia datang untuk melemparkan batu ini. Abu Bakar terheran. Kemudian istri Abu Lahab berbalik dan pergi. Setelah itu Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah dia tidak melihatmu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Allah telah membutakan matanya dariku. Sehingga kemudian istri Abu Lahab tidak bisa melihat Rasulullah SAW dan tidak jadi melemparkan batu. Jadi ini suami istri, dedengkot kafir Quraisy, dua-duanya betul-betul permusuhannya kepada Rasulullah. Sejak awal Rasulullah mengumumkan secara resmi kerasulan dan dakwahnya, luar biasa permusuhannya. Dan luar biasa juga Allah SWT membalas keduanya. Bahkan keduanya sudah divonis akan masuk neraka, mati dalam keadaan kafir. Karena surah Al-Lahab turun lebih awal. Tabbat yada abi lahabi wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab. Dia akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala, kata Allah. Jadi awal-awal wahyu sudah mengabarkan Abu Lahab ini dan istrinya, dua-duanya akan mati kafir. Nanti keduanya baru mati setelah perang Badar.
dan matinya sangat buruk, bangkainya membusuk. Orang-orang di Mekah tidak ada yang berani untuk menguburkannya, sehingga ada lubang besar. Mereka dorong jasad jenazah Abu Lahab ini dengan kayu, dimasukkan ke dalam lubang yang besar. Padahal kalau maulah Abu Lahab membatalkan ayat ini, bisa saja dia berdua sama istrinya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya masuk Islam, tentu batal ayat ini. Tapi itulah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Lahab turun lebih awal, Abu Lahabnya masih hidup, istrinya masih hidup. Dalam ayat itu dikabarkan langsung bahwa dia dan istrinya akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Berarti keduanya mati dalam keadaan kafir. Padahal masih hidup sampai periode Madinah nanti. Itulah sudah takdir Allah. Mereka berdua pun tak pernah dapat hidayah sama sekali. Jadi ancaman sudah mulai kepada fisik Rasulullah SAW. Tentunya itu yang berani melakukan orang-orang yang secara strata atau level sosial dia memang merasa berada di atas Rasulullah SAW. Tapi kalau yang lain-lain memang karena posisi Rasulullah sendiri juga masih sangat terhormat di kaumnya, sebelumnya dikenal sebagai yang lebih terhormat, dan paman yang lain Abu Thalib memberikan pembelaan kepada beliau, ya memang tidak terlalu banyak yang langsung berani kepada Rasulullah SAW, kecuali ya Abu Lahab yang memang secara usia dan posisi strata sosialnya bersama istrinya dia merasa berada di atas Rasulullah SAW. Kemudian upaya gangguan dan bentuk ancaman tidak saja kepada Rasulullah, tapi kepada para pengikut Rasulullah SAW yang sudah menyatakan dirinya Islam. Kaum-kaum yang lemah memang adalah orang-orang yang lebih awal menyambut ajaran tauhid. Dan ini tidak saja Rasulullah SAW. Nabi-nabi sebelumnya juga seperti itu. Kebanyakan para nabi dan rasul diimani dan diikuti oleh kaum-kaum lemah di sebuah kaum. Sebab para petinggi-petinggi kaum biasanya sombong, angkuh, arogan. Dan kesombongan, keangkuhan adalah penghalang hidayah. Kesombongan dan keangkuhanlah yang membuat Fir'aun tak pernah jadi beriman. Keangkuhan dan kesombonganlah yang membuat Namrud tak pernah jadi beriman. Kesombongan dan keangkuhanlah yang membuat Qarun terperdaya dan kemudian terkubur dan menjadi terhina. Kesombongan dan keangkuhanlah yang kemudian juga membuat Abu Lahab tidak pernah mengimani dakwah Rasulullah SAW. Maka karena banyak pengikut Rasulullah SAW adalah orang-orang lemah, kaum-kaum yang lemah, mereka lah yang menjadi sasaran siksaan yang lebih berat. Banyak sekali sahabat Rasulullah yang mengalami siksaan tersebut. Yang paling terkenal tentu kita mengenal Bilal, yang termasuk generasi-generasi awal masuk Islam. Karena dia juga budak, siksaan yang luar biasa. Dijemur di bawah terik panas matahari padang pasir, ditindih dengan batu yang panas dan berat, dicambuk oleh tuannya, dan begitu berulang-ulang. Tapi Bilal tetap beriman dengan mengucapkan kalimat ahad, 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 ya, tetap Allah yang satu. Juga budak-budak yang lain rata-rata mengalami siksaan yang berat dari tuannya. Yang paling terkenal adalah bagaimana Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid, dibunuh di depan anaknya. Ammar, suaminya juga kemudian syahid, dibunuh di depan anaknya. Tusuk, ya, Sumayyah ditusuk dari kemaluannya sampai ke belakang oleh petinggi kafir Quraisy. Paman Utsman bin Affan dibungkus dengan pelepah korma, lalu dipanaskan dengan api. Sebegitunya siksaan yang mereka berikan. Mus'ab bin Umair, pemuda tampan yang wangi, yang merupakan pemuda kebanggaan dan dimanja oleh ibunya yang punya harta banyak. Tapi ternyata Mus'ab masuk Islam. Akibatnya sang ibu memboikot anaknya, tidak memberikan hartanya, sehingga Mus'ab diboikot. Tidak lagi seperti ketika dia kaya dengan fasilitas dari bundanya. Diusir dan tidak diberi makan, tidak diberi minum. Suhaib Ar-Rumi, ya,
Dia pendatang di kota Mekah karena aslinya dari Roma. Disiksa sampai pingsan. Begitu perlakuan dan tindakan yang dilakukan oleh kafir Quraisy. Dan banyak lagi. Rata-rata kaum du'afa, as-sabiqunul awwalun, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kaum du'afa, itu mendapatkan berbagai macam siksaan dari petinggi-petinggi kafir Quraisy karena hanya mereka mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, karena mereka bertauhid. Kemudian bentuk gangguan dan ancaman yang ketiga tadi terhadap diri Rasulullah SAW mulai menyentuh fisiknya juga atau nama baiknya. Kemudian yang kedua adalah para pengikutnya yang disiksa, para pengikutnya yang lemah, bahkan sudah korban nyawa. Maka yang ketiga adalah bagaimana mereka melakukan agar orang lain jangan ada yang mendengar dakwah Rasulullah. Dibully atau disebarkan informasi yang hoax, ya, berita bohong tentang agama baru ini, tentang Rasulullah dan para pengikutnya. Maka disebarkan isu, terutama datangnya orang melaksanakan ibadah haji ke Mekah. Maka kafir Quraisy menyebarkan cerita atau berita-berita yang semuanya tentu bohong dan hoax tentang Rasulullah. Oh, jangan dengar, jangan ikuti. Bahkan kafir Quraisy membuat majelis khusus mempersiapkan bagaimana orang-orang yang datang haji ini mereka semparkan informasi. Hati-hati. Hati-hati dengan dakwah Muhammad. Dengan dengar, dengan ikuti. Intinya mereka menghalang-halangi siapa saja orang lain yang sampai ada pertambahan orang beriman dan Islam baru. Salah satu yang sangat terkenal juga yang ditakut-takuti oleh kafir Quraisy adalah seorang lelaki hebat, ya, pemimpin kabilah, seorang penunggang kuda dan juga seorang pujangga. Dia adalah Tufail bin Amr ad-Dawsi, datang dari kabilah ad-Daws dari daerah selatan Yaman. Satu kabilah dengan Abu Hurairah. Datang pergi haji ke Mekah, ya, akan tawaf di sekeliling Ka'bah. Rupanya kafir Quraisy melihat Tufail datang, langsung mengkondisikannya, memanggilnya dan menginformasikan berita-berita bohong tentang Muhammad. Hati-hati kamu, jangan dengar kata-katanya. Kata-katanya bisa menyihirmu. Jangan percaya dengan ajarannya, dan seterusnya. Dan ini pasti wajar. Orang semua secara umum membenci datangnya sebuah ajaran baru, menentang ideologi yang sudah permanen dan mapan. Dan seringkali orang juga kalau sudah mendapatkan informasi negatif begitu, langsung jaga diri, langsung menjauh. Seringkali banyak orang termakan berita bohong atau hoax sebelum mengetahui lebih detail. Karena ditakut-takuti oleh kafir Quraisy, maka Tufail bin Amr ad-Dawsi sebelum dia tawaf, dia tutup telinganya. Ya, dia tutup telinganya dengan kain agar tidak mendengar. Sebab Rasulullah ketika orang haji dia terus menyampaikan dakwahnya, menyampaikan ajarannya. Sebab dakwah sudah terang-terangan. Ya, siapa tahu satu dua di antara orang ini ada yang akan bisa masuk Islam. Maka Tufail tawaf. Sambil tawaf itu, dia juga berpikir, saya ini seorang yang berakal. Saya ini seorang yang cerdas. Saya pujangga, saya penunggang kuda, saya pimpinan kabilah. Saya bukan orang bodoh. Ya kenapa saya takut mendengarkan kata-kata laki-laki yang bernama Muhammad itu? Kalau memang apa yang dikatakannya tidak benar, saya sudah bisa memahami, saya bisa menolaknya. Beredarlah pikiran seperti itu dalam benak Tufail bin Amr ad-Dawsi. Maka akhirnya dia bukalah telinganya. Sehingga dia dengar juga Rasulullah SAW berdakwah. Akibatnya luar biasa. Setelah dia selesai tawaf dan selesai ritualnya, dia malah kemudian membuntuti Rasulullah SAW ke rumahnya. Sehingga kemudian Rasulullah menyambut kedatangan Tufail dengan terhormat, menyediakan tempat yang lebih baik, lalu menyampaikan beberapa ayat-ayat Rasulullah Ta'ala. Dan memang akibat dari mendengar dakwah Rasulullah, Tufail kemudian masuk Islam. Ya. Memang seperti yang dituduhkan oleh kafir Quraisy, nanti kamu kena sihir. Jadi kalau berubah agama ini dianggap kena sihir. Wah, Tufail ternyata
dengan kecerdasannya, dengan pemahamannya, apalagi dia seorang pujangga yang mengerti bahasa, mengerti sastra, dan dia pasti jadi paham bahwa ini bukan sastra, ini bukan puisi, ini bukan karya sastra, ini jauh lebih agung dan lebih tinggi daripada puisi-puisi Arab. Maka dia kemudian justru masuk Islam dan pulang ke kaumnya, berdakwah. Ya, datang ke Mekah kafir, pulang menjadi tidak saja beriman, tapi pulang langsung menjadi da'i. Nah, terjadi perubahan yang luar biasa. Datang kafir, pulang da'i. Ini sebuah kemuliaan. Tufail setahun dia berdakwah di Yaman, tapi belum berapa yang masuk dan mau mendengar dakwahnya. Balik lagi dia ketika musim haji, datang lagi pada Rasulullah dan mengeluhkan belum banyak yang mau beriman. Kemudian Rasulullah memberikan penguatan. Lalu Tufail balik lagi, dan baru tahun berikutnya berbondong-bondong atau banyak orang yang masuk Islam dari kaumnya di daerah Yaman. Begitulah pekerjaan kafir Quraisy. Begitu dakwah Nabi SAW sudah mulai dengan dakwah terang-terangan, maka mereka langsung menghadangnya dengan berbagai cara. Diawali dengan menjelek-jelekkan dakwah, menjelek-jelekkan da'inya, menjelekkan apa yang dibawanya. Lalu pada tahapan berikutnya mulai menyentuh dan mengganggu fisik da'i atau nama baiknya, dan sekaligus juga penyiksaan, ya, intimidasi dilakukan kepada para pengikutnya, terutama yang lemah, yang tak ada kaum yang kuat yang melindunginya. Kemudian juga orang lain dihadang untuk tidak bisa mendengar dakwahnya, untuk tidak bisa mendengar ajaran Rasulullah SAW. Ditakut-takuti, diseberikan isu dan berita-berita bohong. Ini kiat yang dilakukan oleh kafir Quraisy dalam menghadang dakwah Rasulullah SAW. Dari rentetan peristiwa yang mulai mengancam dakwah Rasulullah SAW ini, ada beberapa pelajaran atau hikmah yang bisa kita ambil. Yang pertama, bila dakwah sudah terang-terangan, maka baik da'i ataupun tema dakwah, isi kajian, maka juga pun akan menjadi terbuka dan terang-terangan. Dan ini tentu akan menjadi sasaran empuk para musuh dakwah. Dia sudah terbuka dan nampak, bisa dibaca, bisa dimengerti. Apalagi dakwah pada era modern ini, dengan kemajuan informasi teknologi, malah musuh-musuh dakwah akan sangat mudah untuk memetakan seperti apa kekuatan dakwah di sebuah negeri, di sebuah negara. Siapa saja, apa saja pembicaraannya, apa saja kajiannya. Apalagi dalam era media sosial, itu sangat mudah untuk dipetakan, dibaca oleh orang-orang yang tentu menginginkan dakwah itu padam. Nah, ini harus dipahami dengan baik. Dahulu saja di masa Rasulullah, dengan belum adanya teknologi dan informasi yang sangat terbatas, semuanya serba melalui mulut. Tapi kafir Quraisy langsung mencari orang-orang yang sudah ikut dengan dakwah Rasulullah dan memberikan intimidasi, ancaman, siksaan dan sebagainya. Nah, ini harus dipahami oleh para dai. Yang kedua, pola penghadangan terhadap lajunya jalan dakwah akan terus beragam dan akan terus berkembang. Sebab yang mengajarkannya bukan saja manusia yang banyak akal, bukan saja manusia yang banyak ide dan kreativitas serta inovasi. Para pembisik musuh-musuh Allah itu adalah iblis dan setan. Nanti kita akan kupas betapa ketika sudah pada puncaknya kafir Quraisy sudah menyadari pengikut Rasulullah sudah berhasil hijrah ke Madinah, tinggal lagi Nabi yang akan segera pindah pula ke Madinah. Mereka berunding, ini apa yang dilakukan? Ada ide untuk memenjara, ada ide untuk mengusir. Tapi iblis hadir dalam pertemuan dan memberikan usulan atau memberikan dukungan kepada ide yang paling buruk, yaitunya membunuh Nabi SAW. Nah, ini perlu disadari bahwa pola penghadangan dakwah sejak masa nabi-nabi sebelum Rasulullah sampai Nabi kepada Rasulullah sendiri dan para sahabat setelah itu dan pada hari ini, pola penghadangan terhadap dakwah akan terus berkembang, mulai dari yang paling sederhana, tuduhan, fitnah, cacian, bully, ejekan, cemoohan,
mulai kepada naik tingkatnya intimidasi, bahkan mungkin pada tingkat pengusiran, bahkan mungkin pada tingkat dipenjara, bahkan mungkin pada tingkat pembunuhan. Itu semua tidak ada yang mustahil. Sebab yang membisikkan eksekutor itu adalah semuanya nanti di belakangnya ada iblis laknatullah alaih. Cara-cara itu akan terus berulang. Sebagaimana sebelum Rasulullah ada nabi yang sudah dibunuh. Nabi Yahya, Nabi Isa ingin dibunuh oleh para penentang dakwahnya. Menyakiti Nabi dan Rasul sudah berlangsung. Sebagaimana juga terhadap diri Rasulullah SAW. Begitu juga sepanjang zaman, sepanjang sejarah. Tidak sedikit ulama, para pejuang, para mujahid di jalan Allah SWT, para da'i, kemudian meregang nyawa dalam penjara, meregang nyawa di tiang gantungan, dengan berbagai tuduhan dibuat, dengan berbagai intimidasi yang mereka lakukan. Itu akan terus berulang dan terus terjadi sepanjang sejarah dakwah hingga akhir zaman kelak. Karenanya para dai tentunya menyiapkan diri untuk menghadapi berbagai rintangan dan ancaman dakwah ini dan terus membangun kekuatan dakwahnya sehingga para pengikutnya kemudian juga menjadi pembela dan pendukungnya. Menjadi pembela dan pendukung. Hikmah ketiga yang bisa kita ambil juga dalam peristiwa ancaman tadi, bahwa tetap saja di sela-sela ancaman yang hadir, di sela-sela rintangan yang hadir, ada saja pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang turun. Baik itu pertolongan itu kesannya kecil, ada pertolongan Allah yang besar. Tergantung juga situasi dan kondisi yang dihadapi. Tadi kita sampaikan bagaimana istri Abu Lahab yang sudah langsung membawa batu dan nampak oleh dia Rasulullah di depan matanya, tidak jauh. Begitu dia dekati, Rasulullah hilang dalam pandangannya. Yang nampak sama dia hanyalah Abu Bakar. Itu cara Allah memberikan pertolongan. Walaupun setelah itu masih akan ada intimidasi, ancaman yang mengancam diri Rasulullah SAW. Tapi orang beriman, para da'i, tetap meyakini dan mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Jika seorang menolong agama Allah, membela agama Allah, niscaya Allah akan membela dan menolongnya dan mengokohkan kakinya. Ini tentu harus menjadi keyakinan juga para da'i. Ketika Allah perintahkan Rasulullah melakukan dakwah terang-terangan dalam firman-Nya, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin inna kafainakal mustahzi'in. Ya, sampaikanlah secara terang-terangan dakwahmu dan berpalinglah dari orang musyrik, kami akan menjagamu dari para pengolok-olok dan para pengejek engkau. Jadi ada jaminan dari Allah, para da'i akan dijaga. Tentunya dengan cara dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Demikian kajian sirah kita pada hari ini. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'la wa a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dukung program dakwah Islam di Radio SIP FM. Salurkan donasi Anda melalui rekening BNI Syariah 12300002112 atas nama PT Radio Suara Indah Pesona Prima.